Hai, selamat datang kembali di channel Brani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Kali ini kita masih berada di Rumah Asuransi Indonesia dan bersama seorang yang kita akan ngomong takaful ya. Kaitannya sama asuransi syariah gitu ya. Oke, teman-teman. Tamu saya udah datang. Beliau adalah, tar dulu, saya pakai kacamata dulu ya. Biar saya bisa baca. Saya sih sebenarnya milenial tapi matanya enggak milenial. Nah, saya kedatangan Pak Yuri Vano Gani. Biasanya saya panggil akrab Pak Yuri. Hai Pak Yuri, apa kabar? Hai Bu Yani, baik Bu Yani. Ya, makasih loh Pak Yuri udah datang ke sini. Sama-sama Ibu. Iya. Nah, saya kenalin dulu, beliau saat ini adalah Operation Director dari PT Takaful Keluarga ya. Takaful Keluarga, PT Asuransi Takaful Keluarga tepatnya, betul. Ya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, benar kan kita ngomongin soal Takaful Keluarga, berarti kita ngomong nggak jauh-jauh tuh dengan asuransi syariah kan? Iya. Kemarin kita juga udah datangkan di sini ya Pak Yuri, seorang Direktur Eksekutif dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ya kan? Tapi kita ingin tahu lebih jauh mengenai asuransi syariah dalam skala sebagai praktisi ya. Sebagai praktisi. Ya. Nah, kita ingin tahu seperti itu. Jadi, ingin dengar dari Pak Yuri sebenarnya apa dan mengapa sih ada asuransi syariah sebenarnya? Oke. Jadi gini ya Bu Yani dan teman-teman. Mungkin saya ceritain dulu dari terbentuknya Takaful kali ya. Yes, boleh. Nah, Takaful itu sebenarnya terbentuk dari idenya Pak Harto waktu itu. Oh. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, Orde baru. Lama banget ya. Betul. Oke. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi itu kan ada bank syariah pertama di Indonesia. Ya. Iya. Nah waktu itu atas ide MUI itu ingin mendirikan sebuah bank yang prakteknya tidak ada ribanya. Oke. Ya. MUI mengusulkan kepada Pak Habibie, kebetulan Pak Habibie menyampaikan ke Pak Harto dan alhamdulillah waktu itu disetujui. Ya, terbentuklah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Muamalah Indonesia. Ya. Oke. Nah lalu setelah terbentuknya Bank Muamalat di tahun 91, para pendahulu kita dulu di ICMI ya. ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Biar soalnya anak-anak milenial belum tahu ya. Baik. Ya. Saya milenial tapi saya tahu ICMI apa Ibu. Ya milenial 20 tahun yang lalu ya. Ya benar. Sama loh, saya juga masih milenial. Dulu 30 tahun yang lalu tapi ya. Oke. Jadi terbentuk dulu Bank Muamalah Indonesia. Setelah itu kemudian ICMI merasa bahwa ada bank dan harus ada asuransi sebagai pelengkap. Kalau ada banknya harus ada asuransinya. Jadi udah dipikirin ya, ada banknya harus ada asuransinya gitu. Betul. Karena banyak orang nggak ngerti loh. Seperti nature bisnis asuransi kan Ibu tahu ya bahwa bank itu kalau memberikan pinjaman pasti ada backup asuransi. Supaya kalau si peminjam itu nauzubillah min zalik meninggal, lalu di cover sisa utangnya oleh asuransi. Supaya keluarganya tidak terbebani oleh utang. Dan orang yang berutang meninggal tenang dalam kuburnya sana karena tidak terbebani, tidak terikat oleh utang. Betul. Oke. Lalu makanya dicetuskanlah asuransi Takaful. Asuransi Takaful. Ya. Oke. Di tahun 94 dibentuk tim namanya TEPATI. TEPATI itu kepanjangan dari Tim Pembentukan Takaful Indonesia. TEPATI, Tim Pembentukan Takaful Indonesia. Oke. Nah, TEPATI itu isinya ada ICMI, oke. Ya, ada Bank Muamalat. Oh, ada banknya di situ, Bank Muamalat. Ada Bank Muamalat, okay. Iya, ada Bank Muamalat. Terus ada Syarikat Takaful Malaysia.
di mana dia menjadi pemilik kita sekarang. sekarang. Sudah ada takaful. Karena Malaysia memang lebih dulu dari kita. Oke. Dan kita memang belajar ke sana. Ini sebentar ya Pak ya. Yeah. Ini yang benar-benar buat saya agak miris gitu ya. Karena zaman dulu saya ingat saya waktu masih 80-an, 80-an mereka belajar ke sini. Dan ketika itu 90 ya Pak ya. Iya. Berarti kurang lebih 10 tahun justru kita yang belajar. Kita ke sana. Kita yang belajar. Betul. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Untuk sesuatu yang baik. Betul. Ya, nggak masalah. Masalah. Oke, Pak. Nah, lalu di tahun 94 itu juga akhirnya diresmikanlah takaful keluarga ya. 94. Oke, 94. Ya. Dengan diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu yaitu Bapak Mari Muhammad ya. Di tahun 94 bulan Mei ya. Nah, di bulan Agustus 94 mulailah beroperasi takaful keluarga. Jadi Agustus 94 baru mulai takaful keluarga beroperasi di Indonesia. Di Indonesia, betul Bu. Oke, kita stop dulu ya Pak. Kita ingin tahu apa yang terjadi setelah itu, teman-teman. Mungkin banyak istilah-istilah apa namanya nanti yang belum dipahami tadi, makanya kenapa saya akan memperjelas. Mungkin juga lupa, nggak tahu. Tadi Menteri Keuangan disebutin Mari Muhammad. Mungkin yang baru milenial lupa, nggak tahu Menteri Keuangan sekarang tahunya cuma Bu Sri Mulyani kan. Iya. Tapi kan kita bicara sejarah ya, kita ingin tahu kenapa bagaimana takaful itu kemudian berdiri dan nanti akan kita tahu kemudian asuransi syariah itu seperti apa. Betul. Ya. Oke, stop dulu. Minum dulu Pak Yuri. Ya. Teman-teman tadi kita udah dengerin ya terakhir di ceritanya berdirinya PT Takaful Keluarga itu kemudian beroperasi di Agustus 25 Agustus 1994. 1994. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya Pak? Ya. Mulai beroperasi. Mulai beroperasi. Menghadapi awal kali. Pertama kali kan ada asuransi yang benar-benar syariah. Nah, kan? justru di awal-awal itu ya kita memang alhamdulillah kan menjadi pionir ya. Iya, betul. Ya, di Indonesia tuh pertama kita. Iya. Nah, lalu bahkan di tahun berikutnya itu di 95 kita buat lagi yang namanya asuransi takaful umum. Karena kita kan asuransi jiwa. Ya, jadi kita punya asuransi umum sebagai pelengkapnya. Asuransi umum. Ya. Okay. Ya, lalu kita running terus lah sampai tahun 2000 awal tuh baru mulai timbul asuransi syariah lainnya. Yang lainnya? Mereka kebetulan banyak belajar sama kita ya, karena kita sebagai pionir tadi itu ya. Nah lalu mulai kesini makin banyak lah pesaing ya. Tapi apa namanya, kita senang karena kita bisa menjadi role model buat industri di Indonesia ini. Ya. Yang paling penting mungkin sedikit saya tambahkan mengenai konsep asuransi syariah ya Bu ya. Iya, jadi oke. Kalau tadi kita ngomong soal takaful, PT Takaful Indonesia itu kemudian menjadi pionir untuk asuransi syariah gitu. Padahal kan sebelumnya udah ada banyak perusahaan asuransi kan. Betul. Nah, makanya tadi waktu asuransi syariah masuk gitu ya. Berarti kan orang harus memahami sebenarnya kenapa ada syariah, kenapa mesti syariah. Jadi sebenarnya syariah itu apa sih sebenarnya, Pak? Nah, jadi gini. Sebenarnya kan ya mungkin kalau orang awam melihatnya sama-sama asuransi gitu ya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi gini, kalau di asuransi syariah itu memang ada perbedaan nilai. Ya. Kita itu kan manusia dalam hidup itu kan secara prinsip di agama manapun kan kita diajarkan untuk tolong menolong ya. Nah, tolong menolong itulah yang menjadi ajaran dasar dari asuransi syariah. Ya. Dari mana sisi tolong menolongnya? Ya. Nah, contoh ya, kalau premi yang kita terima itu diterima oleh perusahaan, dari klien, dari nasabah, ya, kita selalu bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama biaya administrasi untuk perusahaan yang kita bilang ujroh. Ya. Bagian kedua adalah dana tabaru atau dana tolong menolong tadi. Ya. Jadi dana tabaru itu kumpulan premi yang masuk menjadi satu kumpulan dana tabaru yang besar, ya. Sifat dari dana tabaru itu adalah untuk membantu para peserta yang kalau sampai mengalami musibah.
ya. Jadi itu semacam kayak ini Bu Yani, dia semacam kayak patungan ya. Kalau dari anggotanya itu terjadi musibah, maka dana tabaruk itulah yang akan digunakan untuk membantu menolong orang yang terkena musibah tadi. Betul. Nah, makanya di kita kalau di asuransi lain disebutnya nasabah, kita selalu menyebutnya peserta. Kenapa disebut peserta? Karena peserta yang mengumpulkan uang tabaruk tadi. Iya, betul. Ya, kira-kira begitu, Bu. Berarti dalam hal ini dana yang masuk itu kemudian berarti modelnya kayak orang itu yang ngumpul gitu ya Pak ya, misalnya satu komunitas 100 orang gitu ya, itulah yang tadi ngumpulin dana, kemudian dana itu dibagi ya, tadi ada yang digunakan dikasih ke perusahaan gitu sebagai ujroh tadi ya, upah ya, upah kerja buat yang mengelola dananya. Terus kemudian dana yang lainnya ini nih dikumpul, disatukan, diakumulasi yang akan digunakan nanti untuk membayar atau menolong kalau sampai ada peserta yang mengalami musibah tadi. Nah, dalam hal ini berarti posisi si peserta tadi ya, nasabah kita sebut peserta kan, di dalam asuransi syariah. Peserta tadi tuh waktu ngasih dananya itu dalam bentuk bukan sebagai dalam bentuk saya minta dikembalikan, tetapi benar-benar didonasikan. Iya, tapi jadi gini. Nah, kalau tadi kan pertanyaan Bu Yani yang pertama kenapa syariah? Ya. Yang pertama tadi tolong menolong ya. Menolong, betul. Yang kedua, jadi gini. Kita juga mengadopsi prinsip yang namanya kita tidak maisir, tidak goror, dan juga jauh dari unsur riba. Maghrib ya. Maghrib, betul. Maisir, goror, dan riba, betul. Teman-teman yang saya mau ngomongin ini kenapa? Karena kan ada teman-teman yang non muslim Pak. Jadi supaya, karena setahu saya kalau tadi prinsipnya tolong menolong, prinsip yang pertama itu sangat universal. Jadi tidak harus orang non muslim ya. Makanya saya tadi tidak menyebutkan bahwa diajarin sama agama Islam, tapi saya bilang diajarin sama semua agama. Betul. Semua itu tolong menolong. Berarti syariah itu adalah universal untuk semua orang gitu. Kita lanjut sekarang. Yang tadi prinsip yang kedua yang digunakan adalah yaitu maghrib tadi, maisir, goror, dan riba. Maghrib tadi ya, maghrib. Jadi kan tadi pertanyaan Bu Yani, begitu di store apa duit yang nyangkut di perusahaan? Nah, jadi perbedaannya dengan konsep maisir ini, kita itu mencegah peserta kita untuk yang namanya untung-untungan. Ya, jadi gini, ikut program asuransi, untung kalau ngeklaim, nggak untung kalau nggak ada ngeklaim, uangnya hilang. Nah, kita dengan tidak maisir itu kita mencegah yang namanya seperti itu. Jadi gini, kalau seseorang peserta itu mengalami klaim, mengalami musibah, ya tentunya kan ada klaim yang dibayarkan, artinya dia menikmati manfaat dari asuransi. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan nasabah yang tidak klaim? Ya. Dia juga tetap mendapatkan yang kami sebut namanya underwriting surplus. Ya, jadi dana tabaruk tadi kita kelola, ya. Kalau ada keuntungannya itu akan kita kembalikan ke peserta yang tidak klaim tadi. Yang kita sebut tadi surplus, underwriting surplus, ya. Jadi maisir klaim merasakan untungnya, tidak klaim pun juga merasakan klaimnya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Maisir itu tidak maisir maksud saya. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana dengan goror? Goror itu kan sebenarnya suatu hal yang tidak pasti ya. Nah, di asuransi syariah itu kita harus menghindari suatu hal yang tidak pasti ya. Jadi akadnya kita juga harus clear ya. Bahkan kita itu tidak boleh menyebutkan rate dari bagi hasil kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu di masa depan rate bagi hasilnya berapa. Ya, sehingga kita tidak boleh menyebutkan. Untung kalau bagi hasilnya besar, perusahaan untung, peserta untung, ya. Tapi kalau bagi hasilnya kecil, ya kita sama-sama merasakan bahwa perusahaan hasilnya kecil, peserta pun juga kecil. Kurang lebih itu Bu Yani. Itu dari sisi maisir dan goror tadi. Maisir dan goror. Bagaimana dengan riba ya? Nah, jadi kita itu, ini sekali lagi nih Bu ya, bahwa di agama lain pun juga diajarin bahwa tidak boleh bertransaksi dengan unsur riba. Betul. Ya, jadi bukan hanya di Islam, ya. Jadi kita selalu menghindari instrumen investasi kita itu diletakkan di instrumen yang mengandung unsur riba, ya. Karena memang
kita tahu bahwa riba itu sangat merugikan. Ya, Yes. namanya orang lagi butuh uang Terus dibungakan, ya. Nah itu Kasian, makanya kita ya. menghindari dari itu. Tapi bukan hanya itu, Bu Yani, ya. Instrumen investasi juga kita make sure bahwa kita tempatkan pada instrumen yang memang membawa maslahat buat manusia atau kesejahteraan buat manusia. Yes, Ya. Contoh, kita nggak boleh investasi di pabrik rokok. Kenapa? Karena pabrik rokok itu tidak membawa kesejahteraan, bahkan merugikan kesehatan masyarakat. Betul. Ya. Bukan cuma itu, merugikan uangnya juga. Merugikan apa? Uangnya. Uangnya, betul. Tabungannya jadi kurang Iya, ya. tabungannya berkurang, terus uangnya dibakar. Iya. Nah, Makanya kita tidak di situ. Nah, ya, itu sih sebenarnya suara hati para perempuan-perempuan, istri-istri yang suaminya ngerokok. Ya. Seperti Ya, itu. kira-kira seperti itu. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi kita dengerin ada 2 prinsip utama sebenarnya ya untuk kenapa syariah itu. Yang pertama tadi memang sifatnya adalah tolong menolong gitu. Jadi dia jadi universal gitu. Semua orang butuh ditolong. Di satu sisi dia juga sebagai penolong kan gitu ya. Jadi ketika kita menjadi penolong juga suatu ketika kita bisa ditolong kan gitu. Nah, dan itu berlaku sebenarnya untuk semua ya. Nggak ada orang yang bisa berdiri sendiri, nggak ada orang yang bisa berjalan sendiri gitu. Pasti ada tolong menolong gitu ya. Terus yang kedua tadi dia menghindari yang namanya maisir, goror dan riba. Jadi itu yang dipikirkan, maka kenapa ada syariah itu, dan itu di asuransi konven itu mungkin ada tapi tidak dijelaskan secara lebih clear seperti itu. Iya, betul. Ya pastinya sih konven juga membawa keuntungan lah ya. Betul, tapi kalau di asuransi syariah memang konsepnya lebih clear dijelaskan seperti itu. Ya. Dan tadi dibuat dalam kesepakatannya memang dibuat dalam bentuk akad gitu, jelas itu ada gitu ya. Oke, jadi saya sering bilang sih Pak, sebenarnya itu ada tapi di konven itu tersirat. Ya, kalau dia di syariah tersurat betul, lebih jelas dituliskan lebih di jelas, akad karena bisa kebaca betul, gitu iya, loh iya. Dan itu nggak akan hilang karena memang udah tersurat ditulis dengan jelas berupa ikatan, berupa akad. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sebentar ya, makin menarik kita ngomong mengenai syariah. Oke, juga kita masih mau mengetahui lebih lanjut mengenai asuransi takaful ya. Oke, kita minum dulu Pak. Tadi kita udah ngomongin soal kenapa syariah ada di Indonesia ya kan, dan kita udah ngomong seperti apa sih sebenarnya syariah itu tadinya ya. Dan saya sebenarnya masih pingin mendengarkan bukan hanya sekedar syariahnya, kebetulan karena PT Takaful Keluarga itu adalah pionir dari asuransi syariah. Maka saya ngomongin tadi tentang syariah, tapi sebenarnya ingin tahu lebih jauh sih PT asuransi takaful syariah takaful itu seperti apa gitu. Nanti kita akan ngomongin di part kedua ya Pak Yuri ya. Pak Yuri masih mau kesini kan? Masih. Ya kita ngomongin itu. Saya akan kasih waktu terus buat Bu Yani. Nah terima kasih Pak Yuri. Kita maunya yang itu supaya teman-teman tahu pionir itu tuh sampai sekarang masih ada gitu kan, dan masih bisa berdiri dan masih bisa dengan kondisi sekarang ya kan, dari gempuran-gempuran perusahaan-perusahaan asing yang ada yang kemudian juga bermain di wilayah syariah gitu. Nah sehingga itu kita ingin tahu strateginya apa, terus apa yang harus dilakukan, terus bagaimana dia melihat itu semua, tantangannya seperti apa dan seterusnya. Itu nanti di part kedua. Teman-teman sekarang berani punya toko online ya, jualan buku ceritanya ya. Bukunya ya tetap dong, karena ini adalah acaranya khusus untuk asuransi, maka kita tetap jual buku asuransi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan bisa lewat Berani gitu kan. Bukunya ini satu judulnya adalah Robohnya Asuransi Kami. Ini buku yang membicarakan tentang
prahara yang melanda Jiwasraya Pak Yuri. Ini kalau Pak Yuri lihat di isinya itu mengenai prahara Jiwasraya, supaya apa? Supaya teman-teman di sana, terutama agen-agen atau teman-teman yang ada di operasional itu bisa menjawab dengan baik apa sebenarnya yang terjadi di Jiwasraya gitu. Dengan baca buku ini udah ngerti, oh begini kondisinya ya, sehingga kemudian ya mudah-mudahan dengan adanya buku ini kejadian yang sama tidak akan terulang lagi gitu. Jadi itu harapan dari penulisnya. Jadi teman-teman kalau mau pesan, ini ada sebenarnya trilogi, ada 3. Ada yang bicara mengenai Jiwasraya, ada buku yang menjelaskan tentang Bumi Putra, dan ada buku yang terakhir adalah menjelaskan tentang bagaimana memberikan solusi ya kepada pemegang polis kalau terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ada triloginya. Oke, teman-teman silakan dipesan. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, nanti ikutin lagi part kedua masih dengan Pak Yuri dari Asuransi Takaful Keluarga ya. Sampai ketemu, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.